Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita masuk dengan pertemuan kedua, yaitu materi persamaan dasar akuntansi. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk memahami persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu ada dua tahapan penting dari siklus akuntansi. Ya, yang pertama adalah mencatat transaksi keuangan pada buku jurnal. Yang kedua, mempostingnya ke dalam buku besar. Dan dari dua siklus ini ada sistem pencatatan yang digunakan. Yang pertama adalah double entry system atau pencatatan berpasangan, di mana yang satu mencatat transaksi dari pengeluaran uangnya, tetapi juga yang kedua dicatat untuk apa uang itu dikeluarkan. Nah, sistem catatan pada siklus akuntansi seperti itu ya. Nah, untuk persamaan dasarnya kita mempelajari bagaimana menyeimbangkan atau membalancekan dari sisi aktiva dengan pasiva. Aktiva itu sebelah kiri dan pasiva itu sebelah kanan. Jadi pada saat akhir periode jumlah aktiva dengan pasiva itu harus sama. Seperti itu menyeimbangkan persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu tadi kan ada aktiva sama pasiva. Kalau sisi aktiva itu adalah sisi aset. Ya, apa itu aset? Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sedangkan kalau sisi pasiva itu ada sisi kewajiban dan ekuitas. Ya, kewajiban itu adalah hak dari kreditor di mana mencerminkan hutang perusahaan, berarti perusahaan yang berhutang, seperti itu ya. Kalau ekuitas adalah hak dari pemilik termasuk modal saham dan laba ditahan. Jadi kan kalau dulu mungkin teman-teman pernah pelajarin aset sama dengan kewajiban plus modal, tapi sekarang diganti namanya ekuitas ya, karena kalau ekuitas itu mencangkup semuanya, tidak hanya modal tetapi ada modal saham dan laba ditahan ya. Nah, transaksi yang kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi adalah transaksi bisnis, di mana peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan atau secara langsung mempengaruhi hasil operasi bisnis. Nah, ini adalah kategori-kategori yang masuk ke persamaan dasar akuntansi. Ya, untuk akun-akunnya di sini mungkin teman-teman kemarin kan sudah Ibu suruh cari ya akun-akun dari perusahaan jasa dulu ya. Dan di sini ada sudah dikelompokkan kalau sisi aset itu apa aja. Sisi aset itu ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset tak berwujud. Aset lancar itu adalah yang mudah dicairkan atau mudah menjadi uang, adalah kas, persediaan, piutang, beban dibayar di muka, dan masih banyak sebenarnya ya. Ini poin-poin kurang lebihnya aja. Ada aset tetap ya, aset yang digunakan untuk kegiatan operasional untuk menghasilkan uang ya, untuk menghasilkan keuntungan. Ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Ada aset tak berwujud, ada paten, ada hak cipta, ada waralaba, goodwill, merek dagang, dan lain-lain. Nah, sama dengan adalah kewajiban. Kewajiban itu ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Kalau jangka pendek itu ada hutang gaji, hutang wesel, hutang pajak, hutang bunga, hutang usaha. Kalau kewajiban jangka panjang ada hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang bank. Kalau ekuitas ada pendapatan, ada beban, ada modal saham, premi, ada saldo laba, akumulasi penghasilan, dan ada kepentingan non pengendali. Nah, ini kategori-kategori aset, kewajiban, dan ekuitas akun-akunnya gitu. Nah, di sini ada beberapa hal atau transaksi yang bisa mempengaruhi ekuitas pemilik. Ya, di sini ekuitas ini bisa berkurang jika ada penarikan pemilik atau biasanya ada prive atau misalnya dividen tunai pemilik, beda-beda ya. Maksudnya poinnya sama, itu penarikan pribadi, tapi bahasanya seiring akuntansi itu kan mengalami perkembangan. Ada yang menyebutnya dividen tunai pemilik, ada yang menyebutnya penarikan pemilik, ada yang disebutnya juga prive, seperti itu ya. Dan beban. Nah, kalau ada transaksi seperti ini, ada penarikan dan ada beban, berarti dia akan mengurangi si ekuitas. Tapi kalau misalnya ada investasi pemilik, ada pendapatan, nah itu akan mempengaruhi ekuitas menjadi
bertambah. Harus tahu ya, ekuitas itu bertambah berkurang jika apa gitu. Nah, di sini persamaan dasar akuntansi dibuat untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam aktiva atau aset, ada hutang dan modal atau ekuitas ya, pemilik yang timbul dari transaksi keuangan. Ya. Contohnya misalnya di sini, coba kita lihat nomor 1. Pada Agustus 2019, Tuan Amin membuka usaha pengangkutan. Untuk memulainya, ia menyetorkan uang tunai sebesar $10.000. Berarti masuk kemana? Berarti kalau sisi kita pisah dulu, sisi aktiva, sisi pasiva. Kalau aktiva itu ada aset, kalau sisi pasiva itu ada kewajiban plus ekuitas. Sekarang dia membuka usaha pengangkutan, memulai modalnya dengan menyetorkan uang tunai. Berarti si pemilik menyetorkan uang tunainya kepada perusahaan. Berarti yang bertambah apa? Kalau ada store uang, berarti yang bertambah apa? Di sisi aktiva yang bertambah adalah kas 10.000. Udah tuh ya, berarti sebelah kiri sudah bertambah. Sekarang sebelah kanan, kira-kira apa yang bertambah? Tadi kalau ada penambahan investasi berarti masuknya kemana? Ke ekuitas. Ekuitasnya bertambah sebesar 10.000. Seperti itu ya. Di sini ada keterangan di sini. Kas bertambah akibat adanya penyetoran uang tunai dari pemilik dan uang ini dijadikan modal untuk kegiatan operasional. Makanya kas bertambah, sisi aktiva, sisi pasifanya ekuitas. Balance ya. Lanjut soal kedua. Untuk memperbesar aktivanya, Tuan Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank. Nah, perusahaan menarik pinjaman dari bank. Dengan kata lain, perusahaan minjem ke bank. Uang tunai sebesar 8.000. Berarti kita minjem sama bank. Ya. Berarti apa yang bertambah di sini? Ya, berarti di sini yang bertambah, ini salah ya, salah tulis ya Ibu ya. Di sini salah tulis ya, harusnya 7.000 ya. Ini salah tulis jadi 8.000 ya. Salah ya, salah soal ya, harusnya 7.000. Oke, berarti meminjam kepada bank 7.000. Berarti apa yang bertambah? Kasnya bertambah 7.000, hutangnya bertambah 7.000. Totalnya di sebelah aktiva adalah 17.000 kasnya, di sebelah pasiva hutangnya 7.000, ekuitasnya 10.000. Totalnya sama ya, 17.000 sisi pasiva seperti itu. Yang ketiga, Tuan Amin atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor ya sebesar 10.750 dibayar tunai. Berarti perusahaan membeli kendaraan bermotor. Berarti perusahaan mengeluarkan uang, kan dia membeli. Berarti apa yang berkurang? Kasnya berkurang karena dia mengeluarkan uang. Berarti kasnya berkurang 10.750. Selain kasnya berkurang, tapi ada masuk aset. Apa? Kendaraan, karena tadi sudah dibeli. Berarti kendaraan bertambah nih di sisi aktiva nih. Sisi aktiva tadi kan cuma ada kas, sekarang bertambah menjadi kendaraan. Ya, berarti kasnya tadi berkurang, kendaraannya bertambah sebesar 10.750. Sebelah pasifanya ada yang berubah enggak? Hutang, ekuitas tidak ada yang berubah ya. Oke, berarti kita total kasnya 6.250, kendaraannya 10.750, hutang banknya 7.000, ekuitasnya 10.000. Berarti masih balance ya. Sisi aktiva 17.000, sisi pasiva 17.000. Soal keempat, Tuan Amin atas nama perusahaan menyerahkan kas perusahaan sebesar 1.000 untuk mengangsur hutang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Tadi kan nomor 2 nih, di sini kita ada minjem ke bank sebesar 7.000 ya. Sedangkan nomor 4 di sini kita membayar nih cuman 1.000, kita nyicil, bayar angsuran ke bank 1.000. Berarti perusahaan mengeluarkan uang 1.000 untuk membayar hutang. Berarti apa yang berkurang? Kas perusahaan berkurang 1.000, hutang banknya juga berkurang 1.000 karena sudah dibayar, betul ya? Oke, berarti kas berkurang 1.000, hutang bank berkurang 1.000. Kita cek masih balance ya. Jadi berkurang 1.000 sisi pasiva, berkurang 1.000 sisi aktiva. Jadi sama-sama 16.000 saldonya. Balance. Oke, nomor 5.
Tuan Amin mengambil uang tunai dari perusahaan sebesar 750 dan digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, ini namanya PRIV atau dividen tunai pemilik atau penarikan pemilik juga bisa. Berarti pemilik mengambil uang dari perusahaan. Berarti berkurang nggak kasnya? Berkurang dong. Ya, nah selain berkurang berarti tadi apa? Kalau ada PRIV berarti dia mengurangi ekuitas. Berarti sisi aktiva itu kasnya berkurang, sisi pasiva itu ekuitasnya berkurang sebesar 750. Oke, total balance ya. 15.250 sisi aktiva, 15.250 sisi pasiva. Lanjut, soal nomor 6. Tuan Amin menerima pembayaran dari klien. Nah, karena ini perusahaan jasa, berarti kalau ada bahasa Tuan Amin menerima pembayaran dari klien atas jasa angkutan sebesar 2.000, berarti itu termasuk pendapatan jasa. Nah, kalau yang namanya pendapatan pasti akan menambah ekuitas. Kalau beban mengurangi, tapi kalau menerima pendapatan berarti menambah ekuitas. Sekarang kita lihat, ini langsung dibayar atau tidak ya? Menerima pembayaran dari klien, berarti udah dibayar dong. Berarti kalau udah dibayar kita nerima uang kan? Kalau nerima uang berarti otomatis kasnya bertambah. Kasnya bertambah sebesar 2.000, ekuitasnya bertambah sebesar 2.000. Kita total balance ya. Oke. Lanjut nomor 7. Di sini selama sebulan Tuan Amin membayar servis kendaraan, membayar gaji karyawan dan telepon. Ya, berarti ini termasuk apa? Berarti ini termasuk beban. Ya. Bebannya langsung digabung aja. Berarti kalau beban itu namanya membayar. Berarti kas berkurang. Tambah 1.000 ditambah 1.500 ditambah 850. Jadi yang dibayar adalah 3.350. Berarti kalau beban mengurangi kas, mengurangi ekuitas. Balance dong. Sisi aktiva dan pasiva sama-sama berkurang. Lanjut. Yang nomor 8. Tuan Amin menyelesaikan jasa angkutannya sebesar 3.000 yang dibayar tempo dalam 1 bulan. Ya. Nah, di sini berarti apa? Di sini belum terima uangnya, tapi sudah diakui menjadi pendapatan kita. Berarti menambah ekuitas, tapi belum menambah kas karena uangnya belum kita terima. Berarti kalau belum kita terima, masuknya kemana? Masuknya ke piutang. Uang nanti akan kita terima, tapi belum sekarang. Berarti piutangnya bertambah. Piutangnya bertambah 3.000, ekuitasnya bertambah 3.000. Seperti itu ya. Balance dong ya. Oke.